makin lama kok makin aneh goncengannya. Kepalanya tuh benturin ke badan saya. Iya. Deg-deg. Malah cerita dulu Di rumah itu ada namanya Pigi. aku bingung Pigi siapa gitu. Kita kan baru kenal gitu. Iya. Dia cerita. Meninggal. Lihat foto yang tadi yang saya jepret di kamar mandi, Kamar mandi itu. Iya, di kamar mandi itu kok ada bayangan. Kok pembiasannya kok bentuknya kayak cewek gitu ya. Ah. Cewek rambutnya gondrong gitu ya. Selamat datang di Zeus Channel di segmen horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kedua. Bintang tamu kali ini adalah seorang guru. Cuma saya tidak mau menyebutkan di mana sekolahnya ya. Dan juga cerita kali ini bukan tentang cerita horor di sekolah, melainkan pengalaman yang pernah terjadi waktu KKN. Jadi nama saya Akbar, nama panjang Muhammad Akbar Kurniawan. Dulu saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan olahraga. Nama sosial media Muhammad Akbar Kurniawan. Instagram memang. Instagram ya, hanya Instagram saja. Jadi awal mula KKN itu dimulai itu gimana bang ceritanya? Nah, jadi gini bang, dulu itu saya tuh dapat gelombang ketiga, gelombang terakhir KKN. Oh Iya. Jadi pesertanya itu cuma sedikit. Jadi kelompok saya itu ada berapa orang? cuma 9. 9 orang. Iya, 9 orang. Biasanya kalau umumnya berapa biasanya? Umumnya biasanya sampai 20-an. Oh, Ya, 20. Karena saya gelombang terakhir cuma dapat 9 orang saja. Jadi saya kan ngerasa seneng gitu ya. Karena namanya juga KKN pertama kali gitu. KKN udah sama dosen itu pertama kumpul upacara, habis itu ketemu sama kelompok, tempatnya itu dikasih tahu. Ternyata tempat saya itu di Mojokerto. Oh, Di Mojokerto, daerah Gondang Sawahan. Nah, akhirnya kita bersembilan kumpul, sama kita sudah prepare apa yang mau dibawa ya. Kalau nggak salah ceweknya 5, nah cowoknya cuma 4. Habis itu kita naik sepeda motor ke Mojokerto. Setelah sampai, saya tuh langsung ke kelurahan, ketemu sama bu lurahnya. Setelah ketemu sama bu lurahnya, cerita ngomong-ngomong, ngobrol, kita dikasih tempat. Saya ngelihat tempatnya, wah ini kampung tapi ya kelihatan agak sedikit modern lah kampungnya. Banyak deretan rumah. Nah, nyampe di sana kan kita kan cowok sama cewek ya, pasti dibedain tempat kontrakannya. Iya. Nah, tempat kontrakan si cewek itu agak bagus lah, bisa dibilang bisa dibilang masih layak gitu ya. Iya. Tapi tempat kamar mandinya itu di belakang gitu. Agak misah gitu. Ya agak misah, terus apa ya, di tempat kamar mandinya itu agak suram, soalnya ini pencahayaannya kurang. Itu yang cewek apa yang cowok yang agak suka? Yang cewek. Yang cewek. Iya, yang cewek. Setelah dapat, saya pikir ini gabung bareng, jadi kan enak gitu ya. Iya. Jadi Pasti biasa traveling. iya, bisa traveling gitu. Nah, terus. Tapi kenyataannya enggak, kita tuh dipisah. Katanya ya ini buat yang cewek. Nah, terus kita sama Pak RT itu dikasih tempat rumah lagi, satu lagi buat cowok. Nah, pertama sebelum ke yang cowok, kita kan lihat anak-anak bikin story di foto kan biasanya, kan di biasa. foto. Anak-anak Saya tuh zaman now itu. iya zaman now. Terus saya tuh malah ngefoto di kamar mandinya di belakang. Saya foto jeret, udah. Habis itu saya simpan fotonya. Nah, anak-anak itu manggil, ayo Bar ke kontrakan yang cowok katanya. Habis ke
langsung lanjut ke kontrakan cowok. Ternyata perkiraan sih cuman 200 meteran lah. Oh iya. 200 meteran dapat kontrakan. Nah, kontrakan yang cowok itu deketnya kali. Kalinya lumayan besar. Nah, dapat masuk. Waduh. Kontrakannya kok kayak gini gitu. Gak ada apa-apa. Terus di sana itu kamar mandinya ternyata sumur. Oh, sumur. Iya. Saya ngerasa aduh kok nggak enak gini sumurnya. Kok sumur. Terus lampunya malah nggak ada di tempat kamar mandinya. Terus di sana itu ya namanya rumah kosong ya. Yang kalau di cewek ada sofa ya, terus ada apa? Kasur. Di yang cowok nggak ada apa-apanya gitu. Aduh berarti kita tidurnya di lantai cuman isi karpet gitu. Nggak tahu kenapa saya sama teman saya kurang tahu, lupa ya namanya ya, dia gemuk orangnya. Si gemuk ini nggak bisa tidur juga, saya nggak tidur gitu, saya malah ngecek HP, lihat-lihat, Scroll. iya scroll. Terus kok saya ngerasa lihat foto yang tadi yang saya jepret di kamar mandi itu. Iya, di kamar mandi itu kok ada bayangan, ya pembiasan dari sinar matahari. Saya lihat, saya zoom, kok pembiasannya kok bentuknya kayak cewek gitu ya. Cewek rambutnya gondrong gitu ya. Saya juga agak takut gitu, karena ini tempat baru saya agak bingung. Terus saya share ke grup itu sekitar jam 12 malam. Saya share di grup KKN. Gak tahu ada yang komen sih, ternyata yang cewek belum tidur, ada yang komen bilang gini, Mas jangan jangan nakut-nakutin dong. Lah saya itu bukan nakut-nakutin, saya itu ada yang rasa yang aneh, saya share gitu. Nggak tahu kenapa yang cewek malah nelpon gitu. Habis nelpon katanya ada cewek namanya Hema. Nah Hema ini kesurupan katanya. Akhirnya teman-teman cowok itu yang berempat ini balik lagi ke kontrakan cowok. Nah Hema ini katanya kesurupan. Saya pikir dia ngelantur nangis gitu, nangis di kontrakan. Saya sendiri kan kayak orang bingung. Saya juga ini bukan ya ustadz ya, jadi nggak tahu penanganannya gimana. Akhirnya Hema ini kayak nangis terus. Anak-anak bingung, akhirnya manggil Pak RT. Nah habis manggil Pak RT, ada ustadz datang. Habis itu ditenangin gitu, akhirnya tenang. Setelah itu entah kenapa ya si ketua ini bilang gini, karena ketuanya cowok nih, bilang gini, mending kita satuin aja deh kontrakannya biar ada apa. Setelah itu saya merasa nyaman tidur ya. Saya tidur di sofa karena saya memang susah tidur ya kalau tempatnya agak kotor. Ini tidur di sofa. Nah jadi pas ini tempat tidur si cewek di bawah, ini sofa, saya tidur di atasnya dan cowoknya di kakinya sana, sebelah sana ada kasur gitu, tidur. Itu sekitar jam 2 akhirnya tidur semua. Saya bangun jam 4. Nah saya tuh udah kebangun duluan, saya langsung ke masjid. Habis ke masjid saya sholat, habis balik dari masjid, anak-anak itu baru pagi-pagi tuh ya bikin masak gitulah. Jadi si Emma ini tanya, kenapa dengan saya katanya. Ya si Indul ini jawab, kamu kesurupan dari malam, katanya nangis-nangis katanya. Ya saya bingung, saya cuma lihat, emang saya nangis-nangis ya? Ya tadi malam kamu nangis-nangis katanya si Indul. Saya diem, saya sambil liatin kondisinya Emma gitu. Nah setelah itu kan saya kan niatnya mau mandi. Anak-anak kan masak, ini tempat masak, ini tempat mandi. Jadi mandi saya duluan, saya habis mandi. Akhirnya anak-anak itu inisiatif katanya ke POM aja mandinya. Oke. Akhirnya pergi ke POM, mandilah si yang bagian si cewek. Nah saya sama ini kan gantian ceritanya mandinya. POM-nya sekitar 400 meter lah, deket intinya. Saya nungguin di kontrakan sambil rokokan. Habis itu pas mandi saya tuh lihat-lihat rumah gitu. Lihat rumah,
ada satu kamar itu dikunci, ditutup. Saya kurang paham kenapa ditutup. Mungkin ya saya pemikirnya positif sih. Mungkin ada barang-barang berharga gitu. Ya saya habis itu saya lihat-lihat kayak kamarnya, kan ada dua kamar. Nah itu satunya kebuka, satunya kunci. Saya lihat kamar satunya gelap, hidupin lampu, mati lampunya. Masuk ke kamar itu nggak tahu kenapa hawanya itu panas daripada yang di luar gitu. Kok hawanya panas gitu ya? Panasnya itu kayak gimana ya, kayak di sauna gitu, di sauna. Apa memang gara-gara ketutupan kedap ya, mungkin panas gitu. Akhirnya pas malam itu kita mau tidur kita tuh sholat berjamaah. Habis sholat kita cerita ngobrol gitu masalah proker, terus sambil bercanda. Setelah bercanda si si Zelin, si Hema, sama si lain-lain, si cowok-cowoknya sibuk sendiri lah. Saya kurang paham jam berapa ya. Zelin ini bangunin saya, tangannya itu mukul-mukul tangan saya. Soalnya kan saya kan di atas sofa, mukul-mukul saya. Bar, aku tak bangun sambil gini, apa ya? Ternyata Hema ini mukul Zelin kan. Zelin bilang, Hema barusan mukul kan? Mukul ya? Emang kenapa? Yang tidur gini loh anaknya. Udah barusan mukul dia sambil ketawa. Itu bang. Ya lumayan deh, kayak orang gampar gitu. Waduh, aku bilang mungkin higau boleh, yang udah saya juga ngantuk, mungkin higau dia. Akhirnya karena saya udah kebangun susah tidur, akhirnya saya lihat yang perhatikan ya cewek-ceweknya tidur sambil lihat cowoknya juga tidur di sana. Yang lain pada tidur. Zelin ini malah ngadepnya ke Hema, pas nolehkan ngadep ke jendela. Terus gak tahu kenapa saya ini ngelihat dia senyum. Hema ini bibirnya tersenyum gitu. Iya, dia tersenyum sambil miring, dia tersenyum loh. Kok saya makin takut gitu ya? Kok senyum mana ini? Masa ngigo kayak gini ya? Dia senyum-senyum. Gak taunya dia gampar lagi si namanya, karena paling deket kan pakai tangan kirinya itu digampar si Zelin. Terus bangun Zelin terus noleh. Kenapa? Tak bilang bangunin aja kataku. Bangunin aja. Hema, dia gak mau bangun lama. Terus yang cowoknya dipanggil semua, dibangunin, sama yang ceweknya bangun semua. Kenapa? Saya dipukul katanya sama Hema. Saya dipukul lagi. Bangunlah si Hema ini. Kenapa katanya? Berarti gak sadar itu. Iya, dia secara gak sadar. Saya bingung, mungkin kalau di rumahnya mungkin dia ngigau katanya. Habis itu karena nggak bisa tidur, kebangun semua, si anak-anak ini bilang gini, oh enggak, Sindur ini nelpon, katanya gini, kamu udah tidur belum katanya? Kenapa? Ayo Yusu katanya. Di mana? Beli susu ini di daerah apa sih? Saya lupa, di Tretas kalau nggak salah. Akhirnya anak-anak mau. Pas di jalan, saya ini kan goncengan sama saya. Goncengannya jalan terus saya ini kayak makin lama kok makin aneh goncengannya. Dia ini kayak ngantuk, kepalanya tuh benturin ke badan saya. Dek tak bilang kamu ngantuk tak? Enggak katanya. Dia ini pas malah cerita ini dulu Di rumah itu ada namanya Pigi. aku bingung, Pigi siapa bro? Kita kan baru kenal gitu. Dia cerita Itu udah meninggal katanya. Berarti sambil naik motor dia sambil ngomong gitu. iya, dia cerita Pigi ini siapa? Saya nggak jawab, saya cuma dengerin. Pigi udah meninggal katanya. Setelah Pigi meninggal dia sering datang, kadang nyapa kadang di rumah. Terus Kok aku ngerasa gak enak. Habis itu kan aku di depan. Akhirnya saya mendekat ke anak-anak, sambil saya pelan-pelan saya kayak ngasih kode ke anak-anak. Gak tahu kenapa si ketua ini bilang, kenapa bro katanya. Saya deketin sepeda saya,
Nggak tahu dia cerita nih. Cerita apa nih? Nggak tahu nih. Saya juga bingung cerita apa. Kata Pigi itu siapa loh? Dilihat sama si ketua, tidur katanya nanya. Iya dah. Waduh. Akhirnya inisiatif anak-anak ada bawaan slayer itu saya iketin akhirnya. Saya iketin ke pinggang saya. Akhirnya dia nempel saya iketin. Nah, dia tetap tidur. Nyampe di sana dia bangun baru si ketua ini nyamperin saya. Dia cerita apa sih? Gak tahu. Pigi katanya meninggal udah 1 tahun, sering datang buat nyapa katanya. Ah, si ketua ini udah mulai curiga. Ada apa sama anak ini? Habis pesan kita minum, apa ini yang bikin dia sering kesurupan katanya. Terus saya bingung. Setelah itu anak-anak balik, katanya udah ngantuk semua. Jam 1 lewat lah. Balik ke kontrakan. Nah, setelah itu si Hema ini udah nggak gonjangan sama aku. Ya, dia malah gonjangan sama Ndut. Si Ndut udah bilang, dia tidur nih ngantuk katanya. Ya udah, nih Slayer ketin ke badannya. Ya ternyata sama. Dia malah cerita juga ke si Ndut. Katanya bilang gini. Pas nyampe di kontrakan malah cerita. Mau nyampe ke kontrakan dia mah cerita keras. Anak-anak tuh denger semua gitu. Iya, denger Satu semua. rombongan. Iya, satu rombongan denger semua. Malah gini bilang gini. Tau gak sih, Pigi tuh mau kesini katanya. Aduh, kok bingung. Pigi siapa? Si Indut ini malah takut, orangnya penakut memang. Terus si anak yang cewek malah natap ke si Hema. Pigi siapa Hema katanya? Saya katanya enggak. Ini Pigi, dia tuh tetangga saya. Dia tuh gendut kayak kamu katanya. Dia mau kesini. Si Hema ini padahal nggak tidur pas ini. Dia tuh ini Hema tak tanya sekalian, tak samperin. Kamu ngelantur apa gimana Hema? Tak bilang, kamu ngelantur itu gimana? Tidur apa gimana sih? Kamu masa tidur sambil melek lagi kan? Terus dia tuh kayak ini. Masuk ke rumah. Habis masuk kayak orang kecapean. Masuk. Si Hema itu langsung tidur. Anak-anak itu kayak gak mau tidur sama satu satu kasur sama si Hema ini. Kenapa gue? Gak tahu, aku takut. Habis digampar katanya si Zelin. Nah si Maya ini, ya aku juga bingung sama si Hema ini kenapa ya. Nah habis ini anak-anak kayak kecapean jam subuh pokoknya jam 4 aku langsung ke masjid sholat seperti biasa. Anak ini masih di kontrakan. Habis itu saya balik setelah jam berapa ya, jam 5:30 itu saya balik ke kontrakan. Anak-anak ini ternyata udah tidur semua. Sindu tidur, semua tidur. Yang tadinya takut karena tahu tidur semua. Udah bareng. Akhirnya saya ke sofa saya langsung main HP. Gak taunya saya ketiduran pagi-pagi jam 8 itu dibangunin sama anak-anak. Nah, setelah dibangunin gak taunya Hema ini udah duduk sama yang lain bentuk lingkaran. Ya akhirnya kita bertiga itu ngikutin ke belakang. Si Hema itu buka pintu, krek. Nah, dia ngomong lagi, ayo masuk katanya. Waduh, maksudnya disuruh masuk ke sumur?